Sesi dengan hikmat. Baiklah, selanjutnya kita masuki acara berikutnya adalah sambutan dari Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, dalam hal ini diwakili Bapak Kasubdit Kerjasama dan Kemitraan, Bapak Heskil Minggu Stiranda. Kami persilakan Pak Yes. Terima kasih Pak Rahman selaku moderator dalam sesi siang hari ini. Yang terhormat para peserta piloting implementasi pre-populated pajak masukan dan SPT masa PPN melalui e-faktur. Yang saya hormati para narasumber, baik itu dari Direktorat Peraturan Perpajakan 1 maupun dari Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Acara sosialisasi ini kami siarkan langsung juga melalui saluran YouTube channel Ditjen Pajak RI. Dan bagi Bapak, Ibu, serta wajib pajak yang belum dapat bergabung melalui aplikasi Zoom, dapat menyaksikan sosialisasi ini melalui streaming di YouTube. Direktorat Jenderal Pajak telah merilis aplikasi e-faktur versi 3.0 yang implementasinya akan dilakukan secara bertahap. Yakni pertama diimplementasikan di bulan Februari 2020 pada beberapa waktu yang lalu, itu terbatas kepada 4 kantor pelayanan pajak di LTO. Nah, tahap kedua di bulan Juni 2020 diimplementasikan kepada 27 PKP di KPP LTO dan KPP Madya di Jakarta. Tahap ketiga telah diimplementasikan di bulan Agustus 2020, telah diimplementasikan kepada PKP di KPP LTO, KPP Madya di Jakarta, dan perwakilan PKP di KPP Madya. Bapak, Ibu, dan PKP yang mengikuti sosialisasi hari ini adalah peserta piloting yang diimplementasikan mulai September 2020. Dan per 1 Oktober 2020, e-faktur versi 3.0 ini akan diimplementasikan secara nasional. Nah, terdapat beberapa perubahan yang signifikan dari versi sebelumnya, diantaranya pre-populated pajak masukan, pemberitahuan impor barang atau PIB, dan SPT. Pre-populated pajak masukan bukanlah merupakan aplikasi baru, jadi saya tekankan ini bukanlah aplikasi baru, melainkan sebuah fitur tambahan dari aplikasi e-faktur yang selama ini telah digunakan. Teknologi pre-populated tersebut akan bermanfaat untuk mengurangi pekerjaan manual yang selama ini dilakukan dalam menginput data pajak masukan dan data pemberitahuan impor barang atau PIB, sehingga diharapkan akan mengurangi terjadinya kesalahan input yang selama ini sering terjadi. Melalui pre-populated pajak masukan ini, PKP tidak perlu input faktur pajak secara manual. Lalu tidak perlu aplikasi QR Code scanner khusus, karena data e-faktur pajak masukan atas NPWP PKP tersedia by system. Dan masa pengkreditan tersedia untuk dipilih sesuai dengan ketentuan pengkreditan. Kemudian untuk pre-populated PIB, manfaat yang dimiliki adalah PKP tidak perlu lagi untuk key in dan tidak ada lagi kesalahan input NTPN. Data PIB atas NPWP PKP telah tersedia by system DJP maupun DJBC, karena DJP telah terhubung dengan DJBC secara host to host. Untuk pelaporan SPT masa PPN juga akan semakin mudah dengan pelaporan secara pre-populated melalui e-faktur web-based. Seluruh data faktur pajak keluaran, pajak masukan, dan dokumen lain yang telah diupload telah tersedia saat akan melaporkan SPT masa PPN. Nah, diharapkan dengan adanya fitur tambahan ini akan membantu wajib pajak dalam upaya untuk melaporkan SPT-nya secara benar, lengkap, dan jelas. Jadi sekali lagi terima kasih atas partisipasinya untuk bisa hadir dalam acara sosialisasi pada siang hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Subdit Kerjasama dan Kemitraan sebagai wakil dari Bapak Direktur P2 Humas. Selanjutnya adalah
paparan dari narasumber mengenai implementasi pre-populated pajak masukan dan SPT masa PPN pada aplikasi e-faktur. Dalam hal ini, sesi pertama akan disampaikan oleh tim dari Direktorat Peraturan Perpajakan 1, yaitu Bapak Gideon Agus Yulianto. Baik, terima kasih Pak Rahman. Bapak Ibu sekalian, para wakil wajib pajak yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Baik Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak YSKL, bahwa Bapak Ibu terpilih untuk menjadi peserta piloting aplikasi pre-populated pajak masukan dan SPT masa PPN pada aplikasi e-faktur. Namun demikian, sebenarnya terkait dengan penerapan implementasi ini, terkait dengan piloting ini sebenarnya kami lakukan secara bertahap. Ya, sejak pertama kali di tanggal 1 Februari 2020, kemudian itu bertahap makin meluas dan Bapak Ibu menjadi peserta perluasan piloting yang terakhir di tanggal 1 September ini, sebelum nanti pada tanggal 1 Oktober itu akan diimplementasikan secara nasional. Ya, diimplementasikan secara nasional yang artinya berarti seluruh PKP pengusaha kena pajak seluruh Indonesia itu mulai 1 Oktober menerapkan implementasi pre-populated ini. Nah, mungkin Bapak Ibu masih banyak yang belum mendengar apa sih ini maksudnya pre-populated. Ya, seperti yang Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu sudah praktekkan selama ini bahwa pengisian SPT masa PPN kan Bapak Ibu harus input secara manual ya, meskipun sudah menggunakan aplikasi e-faktur, tetapi penginputan pajak masukannya, entah itu yang dari impor atau pajak masukan dari perolehan dalam negeri, Bapak Ibu kan masih input secara manual. Nah, mungkin kalau jumlah PIB atau faktur pajaknya masih sedikit, ya mungkin diinput satu-satu. Tapi kalau memang kemudian sudah banyak, saya yakin Bapak Ibu banyak yang memanfaatkannya dengan menggunakan media impor data, ya. Nah, kalau yang sebelumnya nanti Bapak Ibu, sebelumnya itu Bapak Ibu masih melakukannya secara manual, maka nanti setelah mengimplementasikan pre-populated ini, maka datanya itu nanti akan disediakan, di pre-populated oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya, meskipun memang belum semua data yang bisa di pre-populated, karena nanti yang data yang di pre-populated itu meliputi PIB, pajak masukan, pajak keluaran. Ya, sementara data-data yang lain belum pre-populated, tapi pasti ke depan kita akan mengarah ke sana. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Nah, tentu pre-populated ini intinya adalah kita juga ingin memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai wajib pajak di dalam pengisian SPT masa PPN-nya. Mungkin slide-nya bisa next. Ya, kalau tadi saya sampaikan bahwa yang di pre-populated itu ada pajak masukan. Ya, pajak masukan itu juga ada dua kelompok nih, pajak masukan yang terkait dengan impor dan pajak masukan dari perolehan dalam negeri. Nah, tentu kalau yang terkait dengan pajak masukan impor, ya maka tujuannya kita ingin membantu wajib pajak ya di dalam mengisi SPT masa PPN, khususnya formulir 1111B1 ya secara benar, lengkap dan jelas. Ya, karena bagaimanapun pada saat Bapak Ibu melakukan input secara manual, ya dimungkinkan saja human error mungkin masih terjadi. Dan hal itu dikhawatirkan dapat menyebabkan kerugian bagi Bapak Ibu terkait dengan pengkreditan pajak masukan. Nah, kemudian yang kita pre-populated yang kedua itu adalah pajak masukan perolehan dalam negeri. Ya, sehingga itu juga kita tujuannya membantu Bapak Ibu sekalian khususnya di dalam mengisi SPT masa PPN formulir 1111B2.
Nah, kemudian terkait dengan pre-populated SPT masa PPN, nah seperti Bapak Ibu ketahui bahwa selama ini Bapak Ibu waktu membuat SPT-nya itu kan lewat aplikasi e-faktur klien desktop. Ya. Nah, tapi sampai Bapak Ibu create file CSV-nya, baru kemudian file CSV itu dilaporkan lewat aplikasi DJP Online. Nah, sementara antara aplikasi e-faktur klien desktop dengan DJP Online ini masih terpisah, belum terhubung. Nah, nanti dengan adanya aplikasi e-faktur yang versi terbaru ini, maka memang pelaporannya tetap terpisah ya. Tetapi tidak lagi menggunakan DJP Online, tetapi menggunakan aplikasi e-faktur web-based. Nah, aplikasi e-faktur web-based ini nanti yang sudah terhubung dengan aplikasi e-faktur klien desktop yang selama ini Bapak Ibu gunakan. Ya, sehingga nanti pada saat Bapak Ibu mau melaporkan, nah melalui aplikasi e-faktur web-based, maka Bapak Ibu tinggal get data, maka semua data yang terkait dengan PM dan PK tadi itu akan terpre-populated, disediakan oleh sistem. Nah, nanti teknisnya seperti apa, nanti akan dijelaskan lebih detail oleh teman-teman dari Direktorat TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memang membangun pengembangan aplikasi e-faktur. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah sebenarnya pre-populated pajak masukan ini memang sebenarnya didahului dengan validasi data PIB. Ya, validasi data PIB. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa di ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 13 tahun 2019, nah di sana kan diatur ya bahwa pajak masukan yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, itu salah satunya adalah bahwa data itu data yang sudah terdapat di dalam sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang sudah dipertukarkan secara elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi sebenarnya program validasi data PIB dan dilanjutkan dengan pre-populated pajak masukan dan SPT masa PPN, ini pada dasarnya merupakan sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Tujuannya apa? Tidak lain ya ingin memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya di dalam pengisian SPT masa PPN. Next. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui di Per 13 tahun 2019 di sana diatur jenis-jenis dokumen tertentu dan salah satunya adalah PIB ini. Ya, kalau untuk impor BKP ya PIB-nya yang mencantumkan identitas pemilik barang dilampiri dengan SSP, SSPJP dan atau bukti pungutan pajak oleh Bea Cukai. Atau kalau memang dalam hal kemudian ada penetapan kekurangan nilai PPN oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka PIB-nya dilampiri dengan SSP dan surat penetapan tarif dan atau nilai pabean, surat penetapan pabean, atau surat penetapan kembali tarif dan atau nilai pabean. Next. Nah, terkait dengan PIB tentu kita mengikuti ketentuan yang diatur di bidang kepabeanan. Nah, tetapi di Per 13 tahun 2019 di sana juga sudah diatur bahwa ada 8 jenis PIB ya. Jadi ada pemberitahuan impor barang, pemberitahuan impor barang khusus, pemberitahuan atas barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkutan, PIB untuk yang ditimbun di tempat penimbunan berikat dan seterusnya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri. Nah, nanti slide-nya juga sebenarnya bisa kami share ya. Nah, kemudian di Per 13 sana juga diatur bahwa PPN yang tercantum di dalam dokumen PIB tadi itu dapat dikreditkan sepanjang mencantumkan NTPN dan telah terdapat di dalam sistem DJPJ yang sudah dipertukarkan secara elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak. Next. Nah, apa sih yang divalidasi? Ya, yang divalidasi yang pertama adalah nomor dokumennya. Kalau PIB, ya berarti nomor pendaftaran PIB-nya. Kalau SSP, ya berarti nomor NTPN-nya. Ya.
nomor transaksi penerima negara. Kemudian yang kedua, tanggal NTPN, nilai transaksi, dan kode MAP-nya, ya, baik kode akun pajak maupun kode jenis setoran. Next. Nah, yang sebelah kanan saya kira Bapak Ibu sudah sangat familiar ya, karena ini merupakan tampilan dari aplikasi e-faktur pada saat Bapak Ibu menginput pajak masukan yang dari impor ya. Nah, dokumen PIB yang tadi kan disebutkan PIB ya, tetapi sebenarnya juga terkait dengan jenis dokumennya yang kita kenal ya, ada juga SPP BMCP. Ya, SPP BMCP ini surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak. Nah, ini untuk penyelesaian pembayaran PPA pajak dalam rangka impor khusus untuk barang kiriman yang sudah diatur di Peraturan Menteri Keuangan nomor 199 tahun 2019. Ada juga BC 2.8 itu kalau terkait dengan pusat logistik berikat, atau mungkin juga ada pembayaran yang sifatnya voluntary declaration, atau kalau ada notul SPTNP tadi ya, surat penetapan tarif dan atau nilai pabean, atau kalaupun kemudian dilakukan penetapan kembali oleh bea cukai, itu juga ada dokumen SPK TNP. Nah, memang kalau untuk SSP yang di bawah itu ada pengeluaran PKP dari FTZ dan SSP CLN, memang itu belum dilakukan pre-populated. Misalnya untuk SSP CLN. Nah, tentu pada saat ini akan kita pre-populated, tentu itu harus ada NPWP-nya. NPWP dari wajib pajak yang bersangkutan. Nah, kita tahu bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 40 ya tahun 2010, di sana diatur tata cara pengisian SSP PPN CLN. Nah, di sana kan harus diisi NPWP-nya adalah 000, kemudian nama WP luar negerinya, alamat WP luar negerinya tadi. Nah, karena sifatnya NPWP-nya isiannya masih 000, nah memang ini juga belum terhubung dengan wajib pajak yang bersangkutan. Sehingga memang ini belum bisa di pre-populated. Nah, nanti pada saat tata cara pengisiannya dilakukan perubahan, misalnya, oh ya sekarang nanti NPWP-nya diisi NPWP wajib pajak yang akan mengkreditkan. Nah, pada saat tata cara pengisiannya ini sudah diubah nanti, nah tentu ini akan sangat mungkin untuk juga termasuk yang di pre-populated. Next. Nah, Bapak Ibu memang sebelum pre-populated ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa terkait dengan program yang pertama kita lakukan itu validasi data PIB. Nah, kalau selama ini Bapak Ibu yang belum pernah ikut validasi data PIB kan ya input PIB aja kan di e-faktur ya dengan nomor PIB-nya berapa. Nah, memang bagi wajib pajak yang sudah menjadi peserta validasi data PIB dulu ya, maka memang nomor PIB yang harus di-input itu adalah nomor PIB itu sendiri ditambah dengan tanda tagar dan NTPN-nya. Ya, sedangkan tanggalnya default-nya itu adalah 2 digit pertama tanggal, strip, 2 digit kedua yang berikutnya itu adalah bulan, strip, kemudian 4 digit terakhir itu adalah tahun. Nah, memang ini diterapkan waktu wajib pajak mengimplementasikan validasi data PIB sebelum ada prepop. Tapi nanti untuk Bapak Ibu yang sekarang mulai tanggal 1 September ini menjadi peserta piloting pre-populated, nah tentu udah nggak perlu lagi input-input seperti ini. Tapi kalaupun kemudian ternyata mungkin Bapak Ibu sebenarnya punya PIB katakanlah 10 misalnya. Oh, tapi ternyata waktu prepop yang muncul 9, berarti yang 1 belum. Nah, kalau memang menurut Bapak Ibu yang 1 yang belum terpre-populated tadi sebenarnya itu adalah pajak masukan yang harusnya dapat dikreditkan, nah Bapak Ibu bisa nanti tetap input. Nah, tapi caranya dengan input nomor PIB, tanda tagar, NTPN. Gitu. Next. Nah, ini adalah contoh PIB. Nah, memang terus terang waktu validasi data PIB juga akhirnya banyak yang ini ya. Karena ternyata
dalam PIB ini sebenarnya nomor yang dipakai itu nomor yang mana sih? Karena dalam satu lembar PIB itu ternyata ada beberapa jenis nomor nih, ya, ada nomor pengajuan, ada nomor pendaftaran, ada nomor invoice. Ya. Nah, maka sebenarnya yang dimaksud nomor PIB ini itu adalah nomor pendaftaran, ya, yang kita kotakin merah di kanan bagian atas. Nah, sedangkan yang terkait dengan tanggal NTPN di bawah itu screenshot dari NTPN, ada tanggalnya, ada juga NTPN-nya. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah memang validasi data PIB ini sebenarnya pilotingnya sudah kita mulai tanggal 2 Februari 2019, jadi udah 1,5 tahun yang lalu nih. Nah, hanya saja karena memang sifatnya masih input manual, ya memang masih menimbulkan permasalahan. Ya, inputnya manual, jadi human error masih dimungkinkan terjadi. Ya, umumnya kesalahannya itu ya kesalahan pengisian NTPN. Ya, NTPN itu kan digitnya panjang ya, ada 16 digit. Jadi mungkin kadang-kadang kita agak sulit membedakan karena tergantung dari fontnya yang dipakai. Itu mungkin antara 0 dan O itu sulit dibedakan. Atau antara I dengan 1 itu juga mungkin agak sulit dibedakan. Sehingga kadang-kadang WP salah dalam mengisi yang ujung-ujungnya terreject karena tidak dapat divalidasi. Jadi ya akhirnya ada yang berulang-ulang gitu. Nah, tentu dengan permasalahan ini nanti ini akan solve ya, akan dapat diselesaikan nanti dengan pre-populated pajak masukan. Next. Nah, kemudian terkait dengan validasi pajak masukan yang perolehan dalam negeri, e-faktur. Ya, seperti yang Bapak Ibu selama ini sudah laksanakan bahwa ya PKP memang harus input secara manual. Entah itu input satu-satu atau lewat cara impor data. Nah, tentu pada saat Bapak Ibu mau menyiapkan file data, impor data yang cukup banyak, ya memang banyak wajib pajak yang akhirnya menggunakan aplikasi QR scanner yang beredar. Yang sekarang ini sudah beredar luas, padahal memang terus terang DJP sendiri tidak pernah mengeluarkan aplikasi QR scanner e-faktur ya, secara resmi. Sehingga memang pada saat wajib pajak menggunakan aplikasi QR scanner yang tidak resmi, yang banyak beredar, itu juga bisa menimbulkan risiko terkait dengan keamanan data e-faktur itu sendiri. Nah, di samping itu, karena sifatnya juga bukan real time, maka mungkin ada kalanya Bapak Ibu input satu faktur pajak masukan, tapi ternyata terreject. Ya, karena ternyata faktur pajak masukan itu telah dilakukan penggantian oleh PKP penjualnya. Ya, sehingga mau nggak mau Bapak Ibu harus menghubungi PKP penjual. Ini ternyata reject, ada faktur pajak pengganti yang belum Bapak Ibu terima. Tentu ini juga menimbulkan permasalahan, masalah waktu dan koordinasi. Nah, tentu hal ini juga nanti dapat diselesaikan dengan pre-populated pajak masukan. Next. Nah, terkait dengan pre-populated lapor SPT, memang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa selama ini Bapak Ibu terkait dengan posting SPT-nya itu menggunakan aplikasi e-faktur, klien desktop, kemudian lapor SPT-nya itu menggunakan DJP online. Jadi ini tidak terpisah, tetapi juga belum terhubung. Ya, sehingga apalagi kalau misalkan Bapak Ibu yang mungkin jumlah fakturnya banyak sehingga jumlah database-nya juga besar, tentu pada saat posting SPT ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, apalagi ada wajib pajak yang katakanlah setiap bulan pun itu database-nya udah besar, sehingga akhirnya database itu mau nggak mau harus dipecah tiap bulan misalnya. Dan tentu ini juga bisa menjadi kendala terkait dengan administrasi file database itu sendiri. Nah, ini diharapkan juga ini akan terselesaikan dengan pre-populated SPT masa PPN. Next. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, untuk menyelesaikan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang timbul, ya karena pada saat piloting kami juga setiap kali ada perluasan piloting kami lakukan evaluasi dan kami juga banyak mendapat masukan-masukan dari PKP-PKP yang kita jadikan menjadi peserta piloting, sehingga akhirnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tadi termasuk mengakomodasi masukan-masukan dari
wajib pajak peserta piloting, akhirnya kita buat e-faktur versi yang terbaru yang kita namai e-faktur versi 3.0. Next. Nah, sehingga dengan penggunaan aplikasi e-faktur versi 3.0 ini, nah maka untuk pre-populated pajak masukan yang dari PIB, dari impor, ya Bapak Ibu sekalian tidak perlu lagi key in, nggak perlu lagi input secara manual. Otomatis tidak ada lagi kesalahan input NTPN tadi, ya yang susah membedakan O dengan 0 atau I dengan 1. Karena semua data PIB yang atas nama NPWP Bapak Ibu sekalian, ya perusahaan Bapak Ibu sekalian, itu nanti akan terpre-populated, akan tersedia by system. Ya, jadi nanti Bapak Ibu cukup memilih pajak masukan mana yang mau dikreditkan atau tidak, yang mau masuk B2 atau masuk B1 atau B2 atau bahkan ke B3. Ya, dan Bapak Ibu juga nanti tinggal memilih masa pajak pengkreditannya. Dan nanti intinya bahwa yang di pre-populated itu adalah PIB yang memang belum Bapak Ibu kreditkan, belum Bapak Ibu laporkan di SPT. Kalaupun kemudian Bapak Ibu memilih, masa pajak yang tidak sama, maka selama itu belum Bapak Ibu laporkan sebagai kredit pajak, maka nanti di masa pajak berikutnya itu juga akan ter-pre-populated lagi. Next. Nah, terkait pre-populated PM yang bersumber dari e-faktur, perolehan dalam negeri, ya pada dasarnya sama, Bapak Ibu tidak perlu input manual lagi. Otomatis Bapak Ibu juga tidak perlu menggunakan aplikasi QR scanner yang tidak resmi dan itu berisiko terhadap keamanan data e-faktur Bapak Ibu sekalian. Karena semua data e-faktur yang atas nama NPWP perusahaan Bapak Ibu sekalian, itu juga nanti akan tersedia by system. Nah, nanti Bapak Ibu juga tinggal memilih ini mau dikreditkan atau tidak. Ya, jadi nanti bisa masuk B1, B2 atau B3. Plus memilih masa pajak pengkreditannya. Ya, apakah itu mau dikreditkan dalam masa pajak yang sama atau dikreditkan dalam masa pajak yang tidak sama. Next. Nah, pre-populated SPT. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa selama ini Bapak Ibu melaporkan SPT-nya lewat aplikasi DJP online. Nah, nanti setelah Bapak Ibu mengimplementasikan ini, Bapak Ibu melaporkannya lewat e-faktur web-based. Dan itu nanti datanya sudah terhubung dengan e-faktur client desktop versi 3.0 yang nanti Bapak Ibu gunakan. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa di per 26 ya. Per 26 tahun 2017 yang sudah diubah dengan per 31 tahun 2017, di sana sebenarnya ada 3 jenis aplikasi e-faktur. Ya, e-faktur client desktop yang mungkin selama ini Bapak Ibu gunakan. Kemudian e-faktur host to host, ya. Memang untuk e-faktur host to host tidak masuk dalam piloting pre-populated ini. Ya. Dan yang ketiga e-faktur web-based. Nah, e-faktur berbasis web ini memang pada awalnya kita peruntukan untuk WP-WP atau PKP-PKP yang memang dia memiliki faktur pajak atau dokumen tertentu yang jumlahnya sedikit sebenarnya. Ya, tiap bulannya sedikit. Nah, tetapi e-faktur web-based ini nanti bisa Bapak Ibu gunakan sebagai aplikasi pelaporan SPT masa PPN. Ya, jadi nanti seluruh faktur pajak, baik itu pajak keluaran, pajak masukan, termasuk dokumen lain, ya, yang dalam hal ini masih hanya PIB, itu nanti yang sudah ada di sistem DJP itu nanti akan pre-populated. Next. Nah, ini adalah timeline implementasi Bapak Ibu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sebelum implementasi pre-populated, ini sebenarnya sudah diawali dengan implementasi validasi data PIB. Memang sifatnya masih piloting. Ya, 2 Februari kita masih piloting pada 4 PKP yang ada di KPP Wajib Pajak Besar 2 atau LTO 2. Nah, kemudian kita perluas lagi tanggal 15 Juli 2019, validasi data PIB ini kepada seluruh PKP di KPP LTO 2. Nah, pada 1 November
kita perluas lagi menjadi seluruh PKP di 4 KPP LTO dan 5 KPP Madya yang di Jakarta. Nah, tapi memang karena setelah kita lakukan evaluasi terhadap piloting, ternyata validasi data PIB ini juga tadi masih menimbulkan permasalahan, ya, karena gara-gara salah input itu menyebabkan pajak masukannya tadi terreject, ya, tidak dapat masuk ke dalam SPT. Nah, tentu ini kalau banyak ini juga akan menimbulkan masalah, sehingga kemudian validasi data PIB-nya ini langsung kita lanjutkan dengan pre-populated pajak masukan. Dan itu juga sudah piloting ya 1 Februari 2020 untuk masa pajak Januari 2020. Waktu itu pilotingnya untuk 4 PKP ya, masih perwakilan 4 PKP di masing-masing 1 di KPP wajib pajak besar. Ya, LTO 1, 2, 3, 4 masing-masing 1. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2020 kita perluas lagi ya, menjadi kita tambah 27 PKP itu di KPP LTO dan KPP Madya Jakarta. Ya, dan pada 1 Agustus 2020 pada awal bulan kemarin ini kita perluas lagi menjadi seluruh PKP di 4 KPP LTO, seluruh PKP di 5 KPP Madya Jakarta, dan perwakilan yaitu 19 PKP di KPP Madya di luar Jakarta dan beberapa KPP Pratama. Jadi total ada 27 KPP dan PKP-nya berjumlah 4.617. Nah, untuk yang sekarang tanggal hari ini 1 September 2020, nah pilotingnya kita perluas. Nah, Bapak Ibu yang diundang pada siang hari ini itu menjadi peserta piloting terakhir nih ya. Karena nanti bulan depan kita nggak piloting lagi nih karena nanti sudah implementasi secara nasional. Nah, jadi per 1 September 2020 hari ini maka kita tambah pilotingnya masing-masing 5 PKP. Jadi supaya nanti gaung terkait dengan pre-populated ini sudah tersebar ya ke seluruh KPP di Indonesia, maka kita perluasan piloting masing-masing 5 PKP di KPP khusus, di KPP Madya luar Jakarta, dan KPP Pratama. Meskipun memang karena keterbatasan waktu pengumpulan datanya, memang belum seluruh KPP dan PKP. Ya, jadi KPP-nya itu ada 159 dan PKP-nya 5.445. Nah, nanti di tanggal 1 Oktober 2020, maka ini akan implementasinya sudah secara nasional. Artinya akan dilaksanakan oleh 678.886 PKP. Ya, intinya seluruh PKP yang terdaftar. Dan KPP-nya juga seluruh KPP. Ya, ada 352 KPP. Next. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang per 1 September, ya, jadi totalnya ada 5.445 PKP, ya, termasuk KPP LTO, ada 990 ini udah seluruhnya, KPP khusus masih perwakilan 16 PKP, KPP Madya di Jakarta ini udah seluruhnya, ada 3.608, KPP Madya luar Jakarta masih perwakilan, ada 58 PKP, dan KPP Pratama masih perwakilan 773 PKP, ya, termasuk Bapak Ibu sekalian yang kita undang pada siang hari ini. Next. Ya, Bapak Ibu, demikian gambaran umum ya, apa yang menjadi latar belakang dan tujuan implementasi pre-populated ini, kemudian tahapan terkait dengan implementasinya dimulai dari pertama validasi data PIB, kemudian dilanjutkan dengan pre-populated, sampai nanti akan diterapkan secara nasional pada tanggal 1 Oktober untuk masa pajak September. Jadi Bapak Ibu yang mengimplementasikan tanggal 1 September ini, itu nanti untuk masa pajak Agustus. Ya, masa pajak Agustus nanti yang akan dilaporkan di akhir September.
Nah, perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, mungkin ini hal yang baru ya, meskipun sebenarnya tidak ada perubahan yang mendasar. Nanti secara teknis kami mohon Bapak Ibu teknis terkait dengan bagaimana penerapan di aplikasinya, nanti Bapak Ibu bisa menyimak yang akan disampaikan oleh dari Direktorat TIK. Nah, yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu, tadi pagi pada sesi pagi kami juga sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh KPP. Ya, seluruh KPP di Indonesia kita sudah lakukan sosialisasi. Ya, kalaupun kemudian nanti ada hal-hal yang Bapak Ibu ingin tanyakan, nah Bapak Ibu juga nanti bisa tanyakan ke KPP-nya masing-masing. Baik Bapak Ibu, mungkin itu materi yang pertama yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.